Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya al-kabiratu as-salasun, yaitu dosa besar yang nomor 30. Ya, dosa besar yang ke-30, yaitu aklul maitati waddami walahmil khinzir. Ya, yaitu memakan bangkai, ya, memakan darah dan memakan daging babi. Ya, ini semuanya diharamkan. Aklul maitati waddami walahmil khinzir ini termasuk dosa besar. Di antaranya di sini Al-Imam Ad-Dahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala qul la ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ya, ini di surat Al-An'am 145. Surat Al-An'am ayat 145, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ajidu fima ukhiya ilayya muharraman. Katakan, tidaklah aku mendapatkan terhadap apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram untuk dimakan oleh seseorang illa an yakuna maitah, kecuali kalau sesuatu itu berupa bangkai, au daman masfuhan atau darah yang mengalir, au lahma khinzir atau daging babi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Ini dari Al-An'am ayat 145. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas dan jelas dan gamblang Allah mengharamkan 3 hal ini. Di antaranya yaitu bangkai, darah dan daging babi. Ya. Maka dalam hal ini kalau kita perhatikan makanan-makanan dan minuman-minuman, makanan yang halal itu banyak, yang haram itu cuman sedikit, kan begitu. Yang halal itu jauh lebih banyak dan melimpah daripada makanan yang yang diharamkan. Jadi yang halal lebih banyak daripada yang haram. Begitu pula minuman yang Allah halalkan itu banyak, ya susu, ya madu, ya teh, kopi, macam-macam banyak. Yang diharamkan cuman khamr misalnya atau yang sejenisnya, ya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang beriman, bagi muslim atau muslimah untuk melanggar atau menerjang apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang halal itu masih banyak dan melimpah. Kenapa harus memilih apa-apa yang diharamkan? Dan orang yang beriman itu meyakini, ya, apa yang diharamkan oleh Allah atau apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti mengandung mudarat, mengandung mafsadat atau mengandung kerusakan, ya, di dunia terlebih-lebih nanti di akhirat, ya. Jadi apa yang Allah haramkan itu pasti mengandung sesuatu yang membahayakan, yang memudaratkan, mengandung kerusakan-kerusakan, entah kita tahu atau kita tidak tahu, ya. Karena sifatnya, sikapnya orang yang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, ya. Jadi kenapa ini kok diharamkan, kenapa bangkai itu diharamkan, kenapa darah itu diharamkan, kenapa daging babi diharamkan? Maka kalau sudah Allah tentukan, ya ini itu haram, ya sudah, kita mendengar dan kita taat. Adapun ada memang di antara para ulama itu yang menyebutkan hikmahnya. Ya, ada di antara hal-hal tertentu yang ketika Allah haramkan ini Allah kasih tahu hikmahnya begini. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli ilmu. Misalnya, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menyebutkan diharamkannya darah, ya, karena darah yang dialirkan itu seperti dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan amarah.
Ya, jadi kalau orang itu makan darah yang ngalir itu ya, diminum, dikonsumsi, itu akan dapat membangkitkan syahwat dengan seketika. Dan juga dapat menimbulkan emosi. Jadi orangnya itu temperamental, pemarah dan lain sebagainya. Ya. Bahkan akan membuat seseorang itu melampaui batas. Ya, bersikap melampaui batas karena dia makan darah. Jadi makanan yang dimakan, dikonsumsi itu kan memberikan pengaruh dalam sikap, tabiat, kesehatan atau yang semisalnya. Ya. Jadi kalau orang itu makan darah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu bisa menjadikan orang ini syahwatnya itu tidak terkontrol. Dia akan menimbulkan gampang emosi dan gampang amarah. Ya. Karena apa? Karena saluran darah inilah tempat mengalirnya setan pada diri manusia. Karena setan itu mengalir di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Jadi nggoda. Ya. Makanya di sini diantara hikmah yang Allah sebutkan, ya, yang Allah tampakkan dalam diri para ahli ilmu, yaitu dalam artian ketika seorang muslim atau muslimah itu memakan darah, itu akan menimbulkan efek-efek negatif dalam kehidupan muslim dan muslimah ini. Ya. Misalnya juga Allah juga mengharamkan memakan binatang-binatang buas. Ya. Binatang-binatang yang buas itu dilarang untuk dikonsumsi. Karena apa? Karena binatang buas atau yang bertaring ini bisa memberikan pengaruh kesombongan, kecongkakan. Ya. Karena itulah wataknya binatang buas. Binatang buas itu kan sombong, congkak, merasa sok. Ya. Sehingga binatang buas ini kalau disembelih, dimakan oleh muslim atau muslimah, maka itu akan menimbulkan efek negatif dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang kan bisa menjadi sombong dan congkak. Ya, ini juga dalam hal-hal yang lainnya, ya, hal-hal yang lain. Maka ini perlu kita perhatikan. Adapun daging babi ini diharamkan karena disebutkan oleh dalam beberapa referensi, babi ini seekor hewan yang nggak punya sifat cemburu, tidak punya sifat cemburu, sehingga kalau dimakan dagingnya oleh muslim atau muslimah itu akan membunuh sifat cemburu dalam hati seorang muslim dan muslimah. Ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, faman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin fa huwa minal mujrimin. Barang siapa yang sengaja mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, yaitu bangkai, darah dan daging babi dengan sengaja tanpa ada kebutuhan yang urgen atau darurat, maka dia termasuk orang-orang pelaku maksiat, minal mujrimin. Ya. Wa ma ahsibu anna musliman yata'ammada akla lahmil khinzir. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, dan aku tidak menduga, tidak mengira ada orang Islam itu yang sengaja makan daging babi. Gak ada. Karena keharaman daging babi ini diketahui oleh setiap umat Islam. Ya. Kecuali mungkin orang-orang yang baru masuk Islam itu wajar. Tapi kalau dia sudah Islamnya itu sudah lama, dia pasti tahu akan keharaman daging babi. Ya. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa ma ahsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinzir. Dan aku tidaklah menduga, enggak menyangka kalau ada seorang muslim itu sengaja makan daging babi. Ya. Wa rubbama yaf'alu dzalika zanadiqa al-jabaliyah wat tayamina al-kharijina minal Islam. Ya. Mungkin saja hal itu dilakukan oleh orang-orang munafik, zanadiqa, dari sekte Jabaliyah dan Tayamina yang mereka sudah keluar dari Islam. Ya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa fi nufusil mu'minin anna akla lahmal khinzir a'damu isman min syurbil khamr. Di dalam hatinya orang yang beriman itu mereka mendapatkan bahwasannya memakan daging babi itu lebih besar dosanya daripada meminum minuman keras. Ya. Jadi sama-sama haram, sama-sama dosa besar, tapi dalam jiwanya orang yang beriman itu terdapat semacam pemberitahuan bahwasannya memakan daging babi itu lebih keras dosanya dibandingkan dengan meminum minuman keras.
Ya. Ya sekarang ini kan apalagi di kota besar kayak Surabaya ini kan daging babi itu kan disajikan. Ya. Itu memang jelas-jelas mereka ini menjualnya. Ya. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah berhati-hati kalau jelas-jelas itu sudah ada tulisan babi atau gambarnya, maka jangan nekat atau jangan coba-coba mendekati tempat tersebut. Ya. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis dari Nabi SAW, ya, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh para imam. Beliau SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak masuk surga yaitu daging yang tumbuh dari makanan yang haram. An-naru aula bihi. Maka neraka itu lebih utama, lebih layak baginya. Ya. Jadi kalau seseorang itu tubuhnya diisi dengan makanan-makanan yang haram, itu Nabi SAW mengatakan maka neraka itu lebih pantas baginya. Ya. Neraka itu lebih pantas bagi orang-orang yang mengisi perutnya dengan makanan-makanan yang diharamkan. Ya. Dan juga makanan yang haram ini salah satu sebab tidak dikabulkannya doa. Ya. Salah satu sebab tidak dikabulkannya doa adalah memakan makanan yang haram. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya. Dalam hadis salah satu hadis di Arba'in Nawawi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang Ash'as akbar. Ya. Maksudnya Ash'as akbar itu rambutnya acak-acakan, badannya penuh debu. Maksudnya orang ini lagi safar. Yang mudu yadai ila sama. Kemudian laki-laki itu membentangkan kedua tangannya ke langit. Dalam artian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Laki-laki itu minta berdoa, ya Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Nabi mengatakan, ana yustajabu lahu. Bagaimana laki-laki itu doanya bisa dikabulkan? Ya, makanan laki-laki dari makanan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram. Ya, maka Nabi menyebutkan tentang laki-laki itu dan disebutkan, ya, bahwasanya memakan makanan yang haram itu salah satu penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Nabi di sini Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan waqad ajma'al muslimuna ala tahrimil la'ibi bin nardi wa yakfika hujajuhum ala tahrimihi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi sabata anhum man la'iba bin nardashir fa ka'annama sabaha yadahu fi lahmil khinzir wa damihi. Ya. Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan waqad ajma'al muslimun, dan para ulama kaum muslimin itu telah sepakat untuk mengharamkan permainan dengan dadu. Ya, mengharamkan permainan dengan dadu. Wa yakfika, di antara dalil yang menunjukkan akan diharamkannya permainan dengan dadu adalah sabda Nabi SAW, yaitu beliau bersabda, man laiba bin nardashir, barang siapa yang bermain dengan dadu, ya, fa ka'annama sabaha yadahu fi lahmil khinziri wa dami, maka seolah-olah dia telah mencelupkan kedua tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi dalam hadis ini kenapa Al-Imam Ad-Dhahabi mencantumkan hadis ini dalam pembahasan diharamkannya diharamkannya bangkai, darah dan daging babi, karena Nabi menyebutkan man laiba bin nardashir fa ka'annama sabahu yadahu fi lahmil khinziri wa dami, barang siapa yang melakukan permainan dengan dadu. Tahu dadu ya? Ya, kalau nggak tahu nanti cari di Google dadu kayak gimana. Iya, gambarnya kayak gimana kan gitu. Iya, man laiba bin nardashir, barang siapa yang melakukan permainan dengan dadu, fa ka'annama sabaha yadahu fi lahmil khinziri wa damihi, maka seolah-olah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darah-darah babi. Ya. Di sini para ahli ilmu diantaranya menjelaskan kenapa permainan dengan dadu itu dilarang, karena hadis ini. Karena orang yang main dadu itu seperti orang yang mencelupkan tangannya ke dalam darah babi dan dagingnya. Ya. Kemudian
permainan dadu ini membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu yang dimana waktu ini adalah nikmat yang sangat berharga. Ya. Kemudian permainan dengan dadu ini menggunakan hal-hal yang seperti akal, dibuat mikir untuk hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Ya. Kemudian permainan dadu ini ada dua macam. Permainan dadu yang di situ disertai dengan judi. Ya. Yang kedua, permainan dadu yang tidak disertai dengan judi, hanya mainan biasa. Maka kedua-duanya itu diharamkan. Kedua-duanya dilarang. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal laibu bin nardi haramun wa illam yakun bi iwadin inda jamaahiril ulama wa bil iwadi haramun bil ijma'. Ya. Permainan dadu itu diharamkan meskipun tidak ada taruhannya, tidak ada judinya. Menurut mayoritas para ulama. Ya. Tapi kalau permainan dadu di situ ada judinya, maka para ulama sepakat itu diharamkan. Ya. Jadi di sini mainan-mainan anak-anak yang ada dadunya seperti ular tangga, monopoli, ini adalah permainan-permainan yang dilarang di dalam Islam. Karena di situ ada dadu, maka hendaknya anak-anak kita itu kita jauhkan dari mainan-mainan seperti tersebut. Iya. Kemudian di sini wala raiba, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wala raiba, dan tidak lagi diragukan anna khamsal muslimi yadahu fil lahmil khinzir wa damihi a'dhamu min lubbin nardi. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya seorang muslim yang mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau darahnya itu lebih besar bahayanya daripada sekedar main dadu. Ya. Namun di sini Nabi menggambarkan orang yang main dadu itu seperti orang yang mencelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Ini menunjukkan dahsyatnya dosa main dadu ini. Famadhannu bi akli lahmihi wa syurbi damihi. Maka bagaimana dosa orang-orang yang memakan daging babi dan meminum darahnya? Maka tentunya dosanya jauh lebih berat. Ajaranallahu min dalika bimanhi wa karam. Semoga Allah melindungi kita dari dosa besar tersebut. Ya, ini kata Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan juga misalnya di hari raya orang-orang non-muslim di akhir tahun itu, kalau kita dapat makanan itu tanyakan dulu ini makanannya isinya apa. Ya, jangan-jangan makanan dari babi. Ini kan membahayakan diri kita dan agama kita. Ya. Taib, itu tadi dosa besar yang ke-30 yang dibawakan atau dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala.